Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang baik ini, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita berkumpul dalam keadaan sehat pada hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar kita, Nabi Allah Muhammad SAW, yang telah membimbing kita dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang pada masa saat ini. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Irsyad Mu'afa, 2 Fadilah Khairunisa, 3 Ulfatun Nadhiro, 4 Winda Ais Saputri. Perkembangan keagamaan pada anak merupakan salah satu bagian terpenting di dalam masa pertumbuhan seorang anak. Perkembangan anak mengenal Tuhan berawal melalui bahasa dari kata-kata orang yang berada di sekitar lingkungannya, dan kemudian diterima begitu saja. Hal ini terjadi dikarenakan anak pada awalnya belum mempunyai pengalaman serta pengetahuan yang membawanya kepada hal-hal yang berhubungan dengan keagamaan dan ketuhanan. Untuk itu, dalam perkembangan keagamaan pada anak harus mulai diajarkan dan pengaruh terhadap lingkungannya. Maka jika anak melihat di sekelilingnya tentang keagamaan, hal ini muncul rasa ketertarikan anak untuk lebih bertumbuh kembang dan mengenal dengan Tuhan. Kemudian inti materi kami adalah perkembangan jiwa keagamaan pada anak. Pengertian anak. Anak adalah seorang laki-laki atau perempuan yang belum dewasa atau belum mengalami masa pubertas atau balik. Menurut psikologi, anak adalah periode perkembangan yang merentang dari masa bayi hingga usia 5 atau 6 tahun, bahkan 7 tahun. Periode ini biasanya disebut dengan periode prasekolah, kemudian berkembang setara dengan tahun-tahun sekolah dasar. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangun nasional. Masa depan anak dan negara di masa yang akan datang berada di tangan anak sekarang. Semakin baik kepribadian anak, maka semakin baik pula kehidupan masa depan bangsa dan negara. Akan tetapi, jika semakin buruk kepribadian anak, maka semakin buruk juga kehidupan masa depan bangsa dan negara. Kemudian, timbulnya agama pada anak. Manusia dilahirkan dalam kondisi yang lemah dan terbatas, baik secara fisik maupun psikis. Meskipun manusia dilahirkan dalam keadaan terbatas, manusia memiliki kemampuan dasar dan bawaan yang bersifat laten. Potensi dasar dan bawaan ini membutuhkan pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan yang kontinu. Terlebih harus dilakukan pada usia dini. Timbulnya jiwa keagamaan pada anak, kemantapan dan kesempurnaan perkembangan potensi manusia yang dibawanya sejak lahir, baik jasmani maupun rohani, memerlukan pengembangan melalui pemeliharaan dan latihan. Jasmaninya baru akan berfungsi secara sempurna jika dipelihara dan dilatih. Akal dan fungsi mental lainnya pun baru akan menjadi baik dan berfungsi kematangan dan pemeliharaan serta bimbingan dapat diarahkan kepada pengeksplorasian perkembangannya. Ada beberapa pertumbuhan agama pada anak, antara lain rasa ketergantungan. Teori ini dikemukakan oleh Thomas melalui teori 4 wishes. Menurutnya, manusia dilahirkan ke dunia ini memiliki 4 keinginan, yaitu yang pertama,
keinginan untuk perlindungan atau security. 2. Keinginan akan pengalaman baru atau new experience. 3. Keinginan untuk mendapat tanggapan atau response. Dan yang terakhir, keempat, keinginan untuk dikenal atau recognition berdasarkan kenyataan dan kerjasama. Dan dari keempat keinginan itu, maka bayi sejak dilahirkan hidup dalam ketergantungan melalui pengalaman-pengalaman yang diterimanya dari lingkungan itu. Kemudian terbentuklah rasa keagamaan pada diri anak. Kemudian insting keagamaan. Menurut Woodward, bayi yang dilahirkan sudah memiliki beberapa insting, di antaranya insting keagamaan. Misalnya insting sosial pada anak sebagai potensi bawaannya sebagai makhluk homo socius baru akan berfungsi setelah anak dapat bergaul dan berkemampuan untuk berkomunikasi atau berinteraksi dengan orang lain. Jadi insting sosial itu tergantung dari kematangan fungsi lainnya. Demikian pula insting keagamaan. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan kami, yaitu Fadila Khairunisa. Perkembangan agama pada anak. Melalui penelitian Ernest Haus mengatakan perkembangan agama anak itu melalui 3 tingkatan, yaitu 1. Fairy tale stage, tingkatan dongeng. Tingkatan ini dimulai pada anak berusia 3-6 tahun. Pada tingkatan ini, konsep mengenai Tuhan lebih banyak dipengaruhi oleh fantasi dan emosi. Pada tingkat perkembangan ini, anak menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Kehidupan masa ini masih banyak dipengaruhi kehidupan fantasi, sehingga dalam menanggapi agama, anak masih menggunakan konsep fantasis yang diliputi oleh dongeng-dongeng yang kurang masuk akal. 2. Realistik, tingkat kenyataan. Tingkat ini dimulai sejak anak masuk sekolah dasar. Pada masa ini, ide ketuhanan anak sudah mencerminkan konsep-konsep yang berdasarkan kepada kenyataan atau realistis. Konsep ini timbul melalui lembaga-lembaga keagamaan dan pengajaran agama dari orang dewasa lainnya. Pada masa ini, ide keagamaan pada anak didasarkan atas dorongan emosional hingga mereka dapat melahirkan konsep Tuhan yang formalis. Berdasarkan hal ini, maka pada masa ini anak tertarik dan senang pada lembaga keagamaan yang mereka lihat dikelola oleh orang dewasa dalam lingkungan mereka. 3. The realistic, tingkat kenyataan. Pada tingkatan ini, anak telah memiliki kepekaan emosi yang paling tinggi sejalan dengan perkembangan usia anak. Konsep keagamaan yang individualistis ini terbagi atas 3 golongan, yaitu konsep ketuhanan yang konvensional dan konservatif dengan dipengaruhi sebagian kecil fantasi. Hal ini tersebut disebabkan oleh pengaruh luar. B. Konsep ketuhanan yang lebih murni yang dinyatakan dalam pandangan yang bersifat personal atau perorangan. C. Konsep ketuhanan yang bersifat humanistik. Agama telah menjadi etos humanis pada diri mereka dalam menghayati ajaran agama. Perubahan ini setiap tingkatan dipengaruhi oleh faktor-faktor intern, yaitu perkembangan usia, dan faktor ekstern berupa pengaruh luar yang dialaminya. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi poin D, yaitu tentang sifat-sifat keagamaan pada anak. Keagamaan pada anak memang belum sempurna melihat dari fungsi-fungsi psikologis dan mentalnya juga masih dalam tahap awal. Akan tetapi,
Kita harus mengetahui sifat-sifat keagamaan pada anak. Karena apa? Agar bisa membentuk kepribadian, pemahaman, dan tingkat religi menuju dewasa. Kemudian, berdasarkan hal tersebut, sifat-sifat keagamaan pada anak diantaranya yang A. Unrelatif, tidak mendalam. Jadi, seorang anak itu betul-betul belum memahami tentang keagamaan. Yang B. Egosentris, di mana seseorang anak memiliki kesadaran akan dirinya sendiri dimulai sejak tahun usia perkembangannya dan akan berkembang sejalan dengan pertambahan pengalamannya. Yang C. Anthropomorphis, pada umumnya konsep ketuhanan pada anak itu berasal dari hasil pengalamannya dengan cara berhubungan dengan orang lain. Jadi seperti hanya anak beribadah dituntun orang tuanya. Dituntut orang tuanya itu termasuk pengalamannya. Kemudian yang D. Virtualis dan ritualis, di mana keagamaan anak sebagian besar itu muncul secara virtual. Jadi seperti hanya anak belajar agama, memahami agama itu belajar secara pelan-pelan. Dari yang sudah disampaikan tadi dapat disimpulkan bahwa perkembangan jiwa keagamaan pada anak sangatlah penting di kehidupan masa remajanya nanti. Dengan memiliki jiwa keagamaan yang baik pada diri anak akan memiliki konsep-konsep dasar pada yang dapat digunakan untuk menolak ataupun menerima segala yang masuk dalam dirinya. Keagamaan harus ditumbuhkan sejak dini dikarenakan pada kehidupan remaja sangatlah mengkhawatirkan. Banyak teknologi informasi internet yang disalahgunakan sehingga dapat memicu rusaknya akal dan hati mereka nantinya. Maka dari itu, pendidikan keagamaan harus dioptimalkan dengan cara dilakukan dengan penyesuaian karakteristik keagamaan yang dimiliki oleh setiap anak. Misalnya, satu, tanggung jawab mendidik agama pada anak adalah tanggung jawab orang tua. Karena orang tua merupakan tempat pendidikan pertama bagi anak. Dan tidak hanya itu, orang tualah yang pertama kali dekat dengan anak, kemudian orang tualah yang menghabiskan waktu bersama dengan anak. Oleh karena itu, orang tua harus menjadi pondasi yang utama dalam pendidikan keagamaan ini. Dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak, ada 3 aspek, yaitu aspek usia, fisik, dan psikis. Dan perhatian anak terhadap nilai-nilai dan pemahaman agama akan muncul ketika anak selalu melihat dan terlibat dalam upacara-upacara keagamaan, dekorasi, dan keindahan rumah ibadah, serta rutinitas. Kemudian keadaan lingkungan juga mempengaruhi. Selanjutnya yang kedua yakni memberi teladan dengan cara mengajak. Dalam pola ini anak lebih efektif dengan cara mengajak bukan memerintah, yakni seperti bukan menyuruh anak untuk belajar, namun mengajak anak untuk belajar sementara orang tua juga ikut membaca dan mendampinginya. Kemudian tidak hanya itu, bukan untuk menyuruh anak dalam beribadah, namun mengajak anak untuk beribadah bersama. Yang ketiga yakni dengan cara mendongeng. Dalam metode ini sangat cocok diberikan kepada anak karena ada keunggulan dari mendongeng, yaitu dapat membentuk ikatan emosional yang lebih mendalam antara anak dan orang tua.
Kemudian yang keempat yakni seni dialog dan komunikasi. Dalam teknik ini, komunikasi antara anak dan orang tua dapat menjadi sumber kebahagiaan yang sangat besar. Selain itu, orang tua harus bersikap empati dan memahami rasa keheranan dan penuh tanya dalam diri anak. Lalu memberikan respon positif dengan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh sang anak. Yang kelima yakni pembiasaan doa dan ibadah. Dalam metode ini disesuaikan dengan karakteristik keagamaan yang dimiliki oleh anak yang masih verbalis dan ritualis. Misalnya melakukan aktivitas itu dimulai dengan berdoa seperti makan, minum, tidur, dan saat berpergian, kemudian aktivitas yang lainnya. Kemudian anak dalam saat itu harus sudah diajarkan tata cara beribadah. Kemudian pengajaran tersebut harus secara langsung humanis dan tidak memaksa anak atau menekan anak. Mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.